Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Jaya Saputra. Saya berkuliah di Masum University jurusan Teknologi Pangan non reguler atau karyawan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan kemungkinan saya membaca saja tentang geostrategi Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian strategi Indonesia. Geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan bermartabat. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara untuk metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kedua itu konsepsi geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsepsi strategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan, karena seperti diketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh, dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan geostrategi Indonesia. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua, yaitu menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia. Yang satu, menegakkan hukum dan ketertiban, law and order. B, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. C, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. D, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. E, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Selanjutnya itu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan, regular, dan stabilitas yang dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan. The stability idea of change. Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya, maka ketahanan nasional. 1. Integratif.
Hal itu mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungan dengan lingkungan sosialnya, lingkungan alam, dan suasana ke dalam saling mengadakan penyesuaian yang selaras dan serasi. Yang kedua itu mawas ke dalam ketahanan nasional, terutama diserahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luasnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain. Yang ketiga itu menciptakan kewibawaan ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif, mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki deterrent efek yang harus diperhitungkan pihak lain. Yang keempat itu berubah menurut waktu. Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan dengan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat juga menurun, dan hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya gitulah, fleksibel. Yang selanjutnya itu metode Astagatra. Yang pertama itu Trigatra, bersifat kehidupan alamiah. Yang pertama itu letak geografi negara, yaitu bukan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam, seperti flora, fauna, dan mineral baik yang di atmosfer muka maupun perut bumi, yang dikelola dengan dasar 3 asas, yaitu asas maksimal, lestari, dan daya saing. Yang ketiga yaitu keadaan dan kemampuan penduduk, seperti jumlah, komposisi, dan distribusi. Selanjutnya yang kedua itu Pancagatra atau kehidupan sosial. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi itu adalah suatu kumpulan gagasan atau ide-ide dasar, keyakinan, kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi juga merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Yang kedua yaitu politik. Penetapan alokasi nilai di sektor pemerintah dan kehidupan politik masyarakat. Sistem politik harus memenuhi 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu usaha mempertahankan pola struktur proses politik. Yang kedua itu pengaturan dan penyelesaian pertentangan atau konflik. Yang ketiga itu penyesuaian dengan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat itu pencapaian tujuan. Yang terakhir itu usaha integrasi. Yang ketiga itu ekonomi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang keempat itu sosbud atau sinyal budaya, terdiri tradisi, pendidikan, kepemimpinan, dan kepribadian. Hankam itu pertahanan keamanan, meliputi faktor-faktor doktrin, wawasan nasional, sistem pertahanan keamanan, geografi, manusia, integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, material, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemimpinan, pengaruh luar negeri. Begitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang tidak jelas atau kurang ejaannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.